Oke, sebelumnya selamat datang ya Mbak Angel di sesi konseling hari ini. Kebetulan kita sudah melakukan perjanjian sebelumnya melalui WhatsApp ya. Iya benar Terus Bu. kita sudah sepakati untuk melakukan konseling hari ini. Mungkin sebelum memulai perkenalan dulu ya. Dimulai dari saya, perkenalkan saya di sini Mbak Angel bisa manggil saya Ibu Dian. Saya sebagai konselor di sini yang akan memandu jalannya sesi konseling kita hari ini. Mungkin bisa dilanjut ke Mbak Angel. Terima kasih ya Ibu. Sebelumnya nama saya Angel. Saya dari Universitas UIN Raden Intan, jurusan MTK. Oke, jurusan MTK. Semester berapa Mbak kalau boleh tahu? Semester 5. Semester 5. Gimana tadi perjalanan ke sini? Lancar atau ada hambatan di jalan? Alhamdulillah lancar sih Bu. Alhamdulillah lancar Iya. ya. Biasanya agak macet tuh di Iya. MBK situ. Iya memang agak macet sih Bu, cuman alhamdulillahnya lancar. Lancar. Gimana? Naik motor sendiri atau ada yang mengantar tadi? Iya naik motor sendiri tadi. Oke, dari rumah atau dari Iya. kos? Dari kos. Oh, berarti tadi sebelumnya tidak ada kegiatan? Tidak ada Bu. Oke, berarti free ya, terus langsung melakukan sesi konseling hari ini Iya benar. bersama saya. Iya. Untuk sesi konseling ini Mbak Angel, kalau boleh tahu dari teman atau ada yang merekomendasikan atau bagaimana, atau Mbak Angel justru keinginan sendiri? Dari temen sih Bu. Oke, dari teman Dari- Mbak gimana? Dari temen rekomendasiin Ibu. Oke, dari teman untuk merekomendasikan datang sesi konseling ya. Tapi Mbak Angel sendiri ada keterpaksaan atau secara sukarela? Secara sukarela sih Bu, soalnya saya juga emang pengen, terus teman saya ngerekomendasiin buat konseling bareng Ibu gitu. Berarti walaupun dapat rekomendasi dari Iya. teman, Mbak Angel tetap dari keinginan pribadi seperti itu ya. Benar. Oke, tadi Mbak Angel bilang semester 5 ya? Iya. Gimana kuliahnya? Lancar? Alhamdulillah lancar sih Bu, walaupun memang banyak tugas dan bentar lagi UAS gitu. Minggu UAS ya ini? Iya. Banyak tugas, sudah mulai UAS gitu ya? Iya, banyak tugas, belum lagi nanti belajar untuk UAS. Untuk tasnya bisa diletakkan di sini Mbak, sini boleh Oke. saya? Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oke, saya taruh di situ ya Mbak. Iya Bu. Untuk Mbak Angel sendiri tadi kan direkomendasikan oleh temannya dan tapi tetap dari keinginan pribadi nih. Kira-kira ini konseling pertama berarti ya, atau sebelumnya sudah melakukan sesi konseling? Ini konseling pertama kali saya Bu, jadi makanya saya agak grogi. Nggak apa-apa Mbak, nanti kita cerita-cerita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Di sini kita cuman berdua, nggak ada yang memaksakan. Kalau Mbak Angel nanti kurang berkenan, boleh nanti saya kasih waktu dulu gitu. Jadi Mbak Angel nggak perlu grogi. Nah, untuk pertama kalinya wajar banget Mbak Angel kalau merasa grogi ataupun merasa kurang percaya dalam bercerita. Di sini nantinya cerita Mbak Angel itu nggak akan disebarluaskan tentunya, dan juga Mbak Angel boleh bercerita secara sukarela, secara tidak terpaksa seperti itu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Nah, Mbak Angel juga bisa nanti lebih terbuka nih di sini, karena semakin Mbak Angel terbuka, semakin mudah kita dalam menyelesaikan masalah Mbak Angel. Tuh, sebelumnya kan tadi Mbak Angel belum pernah melakukan konseling, tapi Mbak Angel sendiri udah tahu belum gambaran kayak konseling itu bagaimana bersama saya konselor? Mungkin seperti curhat-curhatan gitu ya Bu. Oke, benar banget Mbak Angel. Tentunya konseling individu ini hanya seperti kita sharing-sharing aja, curhat. Kita nggak melulu tentang harus Mbak Angel yang bermasalah, harus Mbak Angel yang punya permasalahan yang berat. Itu enggak. Sekedar Mbak Angel butuh cerita itu boleh banget di sini. Jadi nggak perlu permasalahan yang berat atau bagaimana. Jadi Mbak Angel nggak usah merasa sungkan buat bercerita, bisa terbuka saja dengan saya, karena tentunya di sini saya tidak akan menyebarluaskan, hanya di-keep pada sesi konseling saat ini saja. Baik Bu. Gimana Mbak Angel sendiri, masih ada
ketakutan atau gimana, masih perlu? Mungkin udah sih Bu, karena Ibu udah ngejelasin tadi apa asas konseling juga, dan di sini juga kita cuma berdua, dan saya merasa nyaman juga sih Bu di sini. Oke, terima kasih ya Mbak Angel sudah mau datang kemari secara sukarela, terus juga sudah siap ini buat bercerita nantinya. Tentu nggak perlu takut ya Mbak. Sebelumnya terima kasih juga dengan kedatangannya Mbak Angel. Tentu pastinya Mbak Angel ini masih ada rasa kepedulian dengan diri sendiri, masih ada rasa sayang sama diri sendiri sehingga datang kepada sesi konseling hari ini. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu sudah mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Iya Mbak Angel. Sebelumnya nanti tujuan dari sesi konseling ini sendiri, kita akan membantu Mbak Angel nih buat menyelesaikan solusinya. Kalau misalnya memang Mbak Angel membutuhkan sebuah solusi, tetapi di sini peran saya hanya sebagai pengarah. Jadi nanti Mbak Angel akan tetap menemukan solusi dari permasalahannya sendiri nih, tapi dengan arahan saya. Jadi bukan saya yang memberikan saran ataupun solusi seperti itu. Seperti itu ya Bu, jadi Ibu tidak memberikan saya saran, tapi saya yang mencari solusi itu sendiri ya Bu. Iya betul Mbak. Untuk waktunya sendiri mungkin nanti dalam sesi ini 1 kali 45 menit. Jadi nanti ketika mungkin waktunya sudah habis atau sudah berakhir dan ternyata Mbak Angel belum merasa lega atau belum selesai dalam bercerita, nanti kita bisa menjadwalkan ulang sesi-sesi berikutnya. Bisa dipahami Mbak Angel? Bisa Bu. Oke, mungkin Mbak Angel bisa mulai bercerita apa yang ingin disampaikan sehingga datang ke sesi hari ini. Mungkin permasalahan saya bukan dari keluarga atau bukan dari teman ya Bu, tetapi dari percintaan saya. Nggak apa-apa Mbak, pelan-pelan aja. Kalau misalnya memang berat buat diceritakan, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Saya bingung Bu mulai dari mana, mungkin sedikit berat ya Bu. Oke, nggak apa-apa ya Mbak Angel, kalau memang masih berat ya untuk bercerita, nggak apa-apa, wajar banget. Karena mungkin ini sesi pertama juga dan juga mungkin permasalahannya cukup membekas di Mbak Angel, itu nggak apa-apa banget. Mungkin Ibu ingin bertanya, apa yang sebenarnya membuat Mbak Angel terasa sangat berat? Mungkin karena ini percintaan terakhir saya, dan perpisahan ini nih apa ya? Mungkin bisa diangkat. Nggak apa-apa Mbak, pelan-pelan aja. Mungkin terasa sangat berat ya Mbak buat diungkapkan. Nggak apa-apa Mbak, pelan-pelan aja. Mungkin karena kita pisahnya nggak baik-baik aja ya Bu. Terus saya ini mungkin masih sakit hatinya tuh karena dia nggak ada permintaan maaf gitu dari ke saya. Oke, jadi percintaan terakhir Mbak Angel ini berakhir dengan mungkin kurang baik, sehingga dan juga tidak ada permintaan maaf dari mantan Mbak Angel seperti itu ya. Iya. Oke, kalau boleh Ibu tahu perpisahan yang terjadi pada saat itu bagaimana Mbak Angel? Mungkin apa ya, dia ngerasa saya itu nggak ngerti dia gitu, dia terus yang ngertiin saya, makanya dia ngajak pisah gitu Bu. Tapi ternyata pas dia ngajak pisah itu dia mau balikan sama masa lalunya gitu. Oke, berarti ketika perpisahan itu terjadi, setelah itu mantan Mbak Angel ini balik ke masa lalunya atau mantannya dia gitu? Iya. Kalau Ibu boleh tahu,
Mbak Angel berlangsung pacaran ya? Iya, Itu kira-kira berapa lama? mungkin sebulan, 2 bulan Bu, 2 bulan. Oke, Mbak Angel tadi mengatakan Mbak Angel itu dinilai sama dia kurang perhatian seperti itu ya, kurang ada waktu. Mungkin bukan kurang ada waktu sih Bu, lebih ke saya nggak ngertiin dia gitu. Kalau misalnya dia lagi ada masalah itu saya kurang ngertiin dia, padahal saya udah berusaha ngertiin dia. Tapi dia menilainya kalau Mbak Angel ini kurang perhatian seperti itu, padahal Mbak Angel merasa sudah cukup perhatian ke dia seperti itu ya. Benar Bu. Apakah hal tersebut dikatakan langsung oleh mantan Mbak Angel atau bagaimana? Iya, dia yang mengatakan sendiri kalau misalnya saya itu kurang ngertiin dia, terus dia terus yang ngertiin saya, terus dia terus yang minta maaf gitu. Padahal dari pandangan saya juga udah ngertiin dia, terus saya juga kalau misalnya emang saya salah, saya bakalan minta maaf ke dia, jadi nggak cuma dia aja yang minta maaf. Oke. Berarti memang dari penilaiannya dia aja gitu ya, padahal Mbak Angel ini sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi mungkin pasangan yang terbaik bagi dia, tapi justru dia melihatnya Mbak Angel ini kurang perhatian, banyak mau, kayak tadi Mbak Angel salah dibilangnya nggak mau minta maaf, padahal Mbak Angel melakukan hal tersebut. Iya benar Bu. Terus juga mungkin saya terlalu cerewet atau saya suka marah-marah ke dia, padahal ya kalau menurut saya sendiri itu karena dia nggak pernah berubah gitu Bu. Saya suruh dia misalnya kayak pakai nada tinggi sama saya, terus saya bilangin jangan pakai kayak gitu, tapi dia kayak ngulangin lagi, terus dia kayak nggak mau salah. Oke, berarti Mbak Angel ini berarti Mbak Angel mengatakan hal tersebut tapi dinilai oleh mantan Mbak Angel ini cerewet ataupun banyak mau atau banyak mengatur seperti itu ya, padahal niat dari Mbak Angel itu baik seperti itu. Iya benar Bu. Oke, mungkin pasti berat banget ya ketika kita ingin niatnya baik tapi orang lain justru menangkapnya salah, dan ternyata apa yang kita lakukan di mata mereka itu salah seperti itu ya. Iya Bu. Terus juga mungkin nggak mungkin nggak dia yang salah banget atau saya yang salah. Dari saya pacaran sama dia itu kita LDR Bu. Ya, terus dia itu emang punya masalah keluarga. Ya saya cuman saya tuh pengen dia cerita gitu loh ke saya, tapi dia nggak pernah cerita. Terus dia bilangnya saya nggak ngertiin dia, padahal dia sendiri nggak cerita gitu sama dia. Oke, berarti mantan Mbak Angel pengennya dimengerti tapi dia sendiri nggak mau cerita seperti itu. Jadi Mbak Angel terpaksa buat mengerti, sedangkan Mbak Angel nggak tahu keadaan aslinya bagaimana. Iya. Oke, pasti sangat sulit ya Mbak Angel buat bagaimana nih memposisikan diri sebagai pasangan, mungkin ketika nggak tahu ceritanya tapi justru diminta untuk mengerti seperti itu ya. Iya Bu. Oke Mbak Angel, kalau Ibu boleh tahu ketika Mbak Angel diputuskan atau pada saat itu hubungannya diakhiri oleh mantannya Mbak Angel, apa perasaan yang muncul ketika Mbak Angel alami? Saya shock sih Bu, kayak nge-freeze, speechless, nggak, bingung, tiba-tiba kayak nge-freeze gitu aja. Dia ngomong minta udahan gitu, saya diem aja. Itu kan lewat telepon ya Bu, karena kan kita LDR. Terus saya langsung matiin teleponnya, saya diem aja, saya nggak jawab dia ngomong mau udahan itu. Lalu saya ngechat dia bilang nggak mau, terus saya telepon lagi sama dia nggak diangkat-angkat.
perasaan saya kayak bingung karena saya nggak bisa ketemu langsung sama dia dan ngomong langsung gitu, terus campur aduk lah Bu. Oke Mbak Angel, pastinya memang dalam situasi tersebut perasaan bingung, shock, sedih ataupun bahkan marah mungkin ya, itu hal yang wajar terjadi pada saat itu. Nah kalau boleh tahu Mbak Angel, ketika tadi kan Mbak Angel bilang nggak mau tuh untuk diakhiri hubungannya, respon dia bagaimana Mbak Angel? Saat saya ngechat dia, saya nggak mau udahan, dia kasar sama saya Bu. Jadi kayak dia udah ngomongnya lu gua gitu. Terus saya telepon balik nggak diangkat, dia cuma ngomong udahan, putus gitu aja Bu. Terus ya dia nggak mau ketemu saya gitu, udah nggak mau ketemu saya lagi gitu. Saya jelasin kalau misalnya ini nih karena LDR, kita kan sebelumnya udah deket, udah lama udah lama banget, udah deket dan selama kita bareng, kita tatap muka, itu tuh nggak Baik-baik saja. Iya, baik-baik aja Bu, nggak pernah ada berantem sama sekali. Terus ya saya bilang aja kalau misalnya ini nih ketemu aja biar kita baik-baik aja. Ternyata dia nggak mau dan responnya benar-benar kasar Bu. Saya sampai dikatain. Oke, sampai dikatain, padahal Mbak Angel justru butuh penjelasan tapi justru malah dikatain kasar ya Mbak Angel. Iya Bu, sebenarnya saya tuh mungkin cuma butuh penjelasannya aja sih Bu, karena dia cuma ngomong mau putus aja. Kan kita emang lagi berantem dan berantemnya tuh masalah sepele sih Bu, jadi saya benar-benar nggak paham kalau misalnya itu tuh memicu untuk putus. Jadi saya tuh pengen minta kejelasan, kenapa sih kamu kok mau minta bisa meminta putus sama saya gitu Bu, karena ya cuman masalah sepele dan itu kalau misalnya selain dari masalah itu harusnya dia ngomong Bu, menurut saya ya dia harusnya ngomong kayak kamu tuh jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Saya terima kok kalau misalnya dia bakalan ngasih penjelasan. Iya Bu. Berarti memang dari dianya kurang terbuka, terus Mbak Angel juga nggak dikasih kejelasan, digantung, tiba-tiba ditinggal seperti itu ya. Pasti memang kalau di keadaan seperti itu sangat shock ya, walaupun sebelumnya ada masalah tapi hanya masalah kecil ya yang mungkin kurang memungkinkan untuk memicu berakhirnya hubungan tersebut ya. Iya Bu. Oke Mbak Angel, ketika Mbak Angel diputusin seperti itu dengan keadaan yang mungkin kurang baik ya untuk Mbak Angel pribadi, yang saya dengar tadi, apa pikiran yang muncul ketika hal tersebut terjadi Mbak? Saya berpikir kalau misalnya saya tuh kurang baik gitu Bu, saya nggak baik buat dia. Terus kok bisa ya sampai dia minta putus dari saya, apa saya kurang apa gitu Bu. Jadi saya bingung dan marah sama diri saya sendiri. Oke, kalau tadi yang saya dengarkan, mantannya Mbak Angel ini ketika putus balikan sama mantannya seperti itu ya. Nah ketika mendengar kabar tersebut, bagaimana pikiran apa yang muncul dari Mbak Angel? Sebelumnya dia cuma ngomong kalau misalnya dia itu putus dari saya karena saya egois Bu. Saya nggak ngertiin dia, cuman dia aja yang ngertiin saya maksudnya. Jadi dia capek Bu sama saya. Terus katanya sih dari kata teman saya, itu temannya dia bilang katanya dia tuh udah nahan sebelumnya, nahan sama sifat saya gitu Bu. Cuman seharusnya kan dia mengatakan gitu ya Bu ke saya nggak tahu. Awalnya itu cuman karena egois dan itu, tapi saya nggak percaya, jadinya saya terus-terusan ngechatin dia ngaku kalau misalnya dia
mau balikan sama mantannya. Sebelumnya kan saya marah sama diri saya sendiri, kok bisa dia nggak nyaman sama saya, kok bisa dia putus sama saya. Terus mungkin kemarin tuh kelewatan ya saya marahnya, tapi pas dia ngomong dia membalikan sama mantannya, saya merasa marah sama dia. Kayak saya benar-benar emosi, marah dan sedih, cuman lebih ke arah emosinya ke dia gitu. Oke, Mbak Angel, berarti sebelum Mbak Angel mendengar kabar tersebut, yang Mbak Angel tahu itu dia minta putus karena sifatnya Mbak Angel. Tapi ternyata lambat laun dia ngaku kalau misalnya emang mau balikan sama mantannya seperti itu. Dan pikiran Mbak Angel sebelumnya, Mbak Angel yang salah, apakah Mbak Angel yang kurang dalam mentreat dia. Tapi ternyata ketika Mbak Angel mendengar kabar tersebut, justru Mbak Angel memiliki pikiran yang cukup kecewa dan juga marah ke dia seperti itu ya. Iya benar Bu. Oke, ketika mendengar kabar tersebut tentu memang sedih ya Mbak Angel, karena itu adalah situasi yang cukup mengagetkan, di luar dugaannya Mbak Angel mungkin ya. Kalau boleh tahu ketika Mbak Angel mendengar kabar tersebut, apa yang Mbak Angel lakukan? Saya langsung nangis. Terus setelah nangis saya mungkin merasa pusing ya Bu, karena saya nangis setiap hari, nangis udah berjam-jam nangis. Jadi akhirnya saya capek, terus saya tidur, terus saya jadi nggak ada tenaga gitu Bu buat ngapa-ngapain. Saya nggak nafsu makan, biasanya makanan tuh habis, terus kok enggak, terus ya saya nggak ngelakuin apa-apa sih Bu, karena saya udah lemes banget badannya. Iya, wajar banget. Jadi sampai memberikan dampak ke tubuh gitu ya Mbak? Nggak ada tenaga, Kehilangan nafsu makan, kurang tidur mungkin ya. ya Bu. Itu respon tubuh yang sangat wajar ketika dihadapkan pada situasi yang mengejutkan seperti itu ya Mbak Angel. Saya sangat mengapresiasi Mbak Angel sudah mau terbuka kepada saya, yang mungkin ini membuka luka lama Mbak Angel, tapi Mbak Angel tetap bersedia untuk bercerita. Yang mungkin kita baru pertama kali kenal, tapi Mbak Angel sudah mau terbuka. Terus juga saya sangat mengapresiasi Mbak Angel sudah mau bertahan sejauh ini, karena yang ketika saya dengar pengalamannya Mbak Angel ini bukan pengalaman yang biasa gitu. Jadi kalau Mbak Angel merasa ini adalah hal yang sangat berat buat Mbak Angel, itu memang wajar banget, dan saya akui itu memang hal yang berat ketika harus berpisah secara terpaksa gitu ya sama pasangan. Oke, berarti tadi yang Mbak Angel sebutkan itu respon tubuh ya. Nah, apakah ada pikiran lain atau perasaan lain ketika Mbak Angel ditinggalkan secara tiba-tiba? Mungkin saya kehilangan arah sih Bu, kayak bingung gitu ya, walaupun emang cuma masalah percintaan, tapi mungkin ini yang paling membekas di saya Bu, karena nggak tahu juga ya Bu, mungkin ini benar-benar yang sangat-sangat membekas, karena dia juga responnya sangat jahat bikin di saya, terus nggak ada permintaan maaf, tidak ada kata menyesal. Jadi saya bingung, hilang arah, dan nggak tahu Bu kayak mau ngapa-ngapain ya. Iya, pasti Majel merasa hilang arah gitu, karena mungkin nggak ada kejelasan dari dia, dan emang cuma dia yang bisa ngasih kejelasan seperti itu ya. Kalaupun dapat penjelasan dari orang lain mungkin kurang memuaskan buat Mbak Angel seperti itu ya. Iya, karena pernah sih Bu, saya dapat closure lah dari dia, tapi nggak langsung dari saya. Oke. Itu dari temannya dia, Kayak melalui perantara seperti itu. iya, tapi dia juga nggak ada kata minta maaf, dia cuma bilang makasih udah baik sama dia walaupun dia udah jahat sama saya gitu. Terus ya nyuruh saya makan gitu, karena saya emang ada target gitu sama dia buat naikin berat badan.
Tapi pas saya putus sama dia, saya benar-benar langsung kehilangan berat badan. Saya sampai kehilangan berat badan 5 kilo waktu itu. Turun berat badan Iya. padahal sebelumnya ada target untuk naik berat badan bersama dia. Mm-mm. Oke, wajar lah Mbak Angel. Oke, ketika Mbak Angel mendapatkan closure tersebut, walaupun bukan dengan ada kata maaf, apa yang Mbak Angel rasakan? Apakah Mbak Angel merasa sedikit lega atau justru semakin menggebu-gebu atau semakin membuka nih luka lamanya Mbak Angel? Mungkin dari saya, karena saya orangnya word of affirmation, itu sedikit buat saya lega sih Bu. Walaupun cuma sedikit, tapi saya dengar kata apa buat makan gitu, dia nyuruh saya makan, itu kayak ada lah mungkin Mengembalikan semangat. iya, jadi dia ada apa ya, dia masih ada loh khawatir sama saya Si gitu. peduli seperti itu ya. Dia masih peduli sama saya. Terus kayaknya lega sih Bu sedikit, cuman karena nggak ada perkataan maaf dan dia juga terlihat sangat-sangat baik-baik saja bersama masa lalunya, jadi saya pikiran lagi gitu Bu. Walaupun dia udah ngasih saya closure, tapi saya lebih kepikiran lagi gitu, jadi nangis terus Bu kalau diingat-ingat. Ya pasti tentunya masih kurang ya, walaupun sudah diberikan closure tapi belum dikasih permintaan maaf sama beliau, tetap merasa kurang ya Mbak, tentu berbeda rasanya. Iya benar. Berarti Mbak Angel tetap membutuhkan kata maaf ya dari dia. Iya. Itu memang hal yang wajar ya, karena kita sebagai manusia juga membutuhkan kejelasan, membutuhkan kalaupun dalam hubungan yang tadinya baik-baik aja, tentu membutuhkan closure gitu ya. Iya. Itu Oke, boleh. saya juga mungkin ini udah lama ya Bu saya pisah dari dia, tapi kalau misalnya saya ada tugas kuliah yang banyak gitu, saya kan merasa energinya mungkin habis gitu ya Bu dari kuliah itu. Saya kepikiran lagi gitu Bu, jadi campur aduk. Jadi saya suka nangis, suka pergi-pergi sendiri malam-malam ke tempat yang biasa saya kunjungi sama dia gitu. Oke, yang saya tangkap dari cerita Mbak Angel ketika kepikiran lagi nih mengenai dia atau mungkin trigger seperti itu ya, yang Mbak Angel lakukan itu mungkin jalan-jalan sendiri dan mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya Mbak Angel kunjungi dengan dia, yang mungkin maksud Mbak Angel untuk berusaha buat sembuh seperti itu. Iya Bu, jadi biar saya tuh berdamai. iya Bu. Dan juga kalau misalnya saya keluar gitu ya Bu sendiri, terus malam-malam itu supaya menyegarkan otak saya gitu Bu. Kalau misalnya pagi atau sore gitu kan mungkin ada orang lihat, mungkin panas gitu ya Bu. Terus kalau misalnya nangis di jalan juga kan kelihatan ya Bu. Kalau misalnya malam saya nangis juga orang tuh nggak bakal terlalu notice gitu. Jadi saya suka jalan-jalan malam, walaupun teman-teman saya tuh sering ngelarang gitu. Kalau misalnya jangan keluar sendirian, bahaya gitu-gitu. Cuman saya bilang nggak apa-apa kok, di sini rame. Terus ya saya lebih baik buat keluar daripada di kamar atau di kosan, karena kalau misalnya di kamar saya bakalan nangis berjam-jam. Kalau misalnya saya keluar mungkin saya nangis cuma bentar, tapi ya udah saya ngelamun atau gimana ngeliat-ngeliat yang lain. Saya juga biasanya kan kalau keluar gitu ke embung ya Bu, di embung banyak kucing dan saya kebetulan suka kucing, jadi mungkin energinya bisa nambah lagi gitu. Oke Mbak Angel, berarti Mbak Angel selama ini sudah paham ya bagaimana cara menghadapi trigger Mbak Angel, yang mungkin walaupun Mbak Angel menghadapinya masih dalam keadaan menangis, sedih, itu gak apa-apa Mbak Angel, wajar banget. Tapi Mbak Angel sangat keren, sudah
Tapi Mbak Angel sangat hebat, sudah bisa menemukan nih bagaimana caranya ketika menghadapi trigger tersebut, dan Mbak Angel juga tidak menolak untuk menghadapinya, karena nggak banyak Mbak Angel orang yang berani menghadapi traumanya sendiri seperti itu. Selain tadi ya yang Mbak Angel katakan, keluar naik motor terus nongkrong di embung sama kucing-kucing yang mungkin Mbak Angel karena suka ya, ada lagi nggak kira-kira kegiatan yang Mbak Angel lakukan ketika Mbak Angel teringat kembali nih dengan dia? Mungkin kalau misalnya dari spiritual, saya ya sholat, saya doa gitu. Biasanya saya ke masjid, terus saya ke rumah saya yang lama, karena di situ waktu itu pernah kayak ya kita maksudnya saya ngontraknya di situ dulu, jadi kita sering main, dia sering jemput saya di sana, kita keluar bareng, jadi saya kesana lagi. Terus ada kucing saya juga di sana, jadi saya sekalian jenguk kucing saya gitu Bu. Terus mungkin teman-teman saya juga support saya sih Bu, dengan ngajak saya pergi kemana-mana gitu. Waktu itu pernah saya muncak, kan kalau muncak itu biasanya ya untuk orang yang patah hati ya Bu ya. Saya nyoba muncak Bu sama teman-teman saya, ternyata benar Bu. Saat muncak itu kan namanya di hutan bisa teriak dengan bebas ya Bu. Terus saya kan karena baru pertama kali muncak, saya nggak tahu tuh Bu, kayak teriak-teriak kayak gitu. Ada orang yang teriak Bu, jadi saya sautin aja. Lama-lama saya suka teriak-teriak gitu. Nah, dan juga kalau misalnya muncak kan yang sakit itu badan ya Bu, terutama kaki. Jadi nggak tahu kenapa rasa sakit di hati saya, di dada saya tuh pindah ke kaki gitu Bu. Dan itu sangat-sangat berpengaruh sih Bu ke saya. Terus ngeliat mungkin pemandangan di puncak itu bisa membuat hati saya tenang. Itu sekali saya muncak, terus ya mungkin rasa sakitnya saya itu berpindah lah lumayan. Terus saya muncak kedua kalinya itu bener-bener yang kayak 60% saya udah agak menerima dan ikhlas gitu Bu. Entah kenapa ya Bu, mungkin karena saya senang gitu Bu di puncak bareng teman-teman saya, jadi saya ngerasa yaudah kayak gitu. Tapi lama-lama kepikiran lagi tapi Bu, cuman ya nggak separah waktu sebelum muncak. Selain muncak juga saya diajak teman-teman saya buat pergi gitu, pergi yang jauh, mungkin ke tempat mungkin ke daerah lain gitu Bu. Saya melihat-lihat apa ya, pemandangan gitu, saya sedikit ya lega lagi gitu. Jadi teman-teman saya sangat-sangat berpengaruh sih terhadap saya. Berarti Mbak Angel sejauh ini memiliki support system yang sangat-sangat baik ya. Terus juga apa yang Mbak Angel lakukan setelah apa yang Mbak Angel lakukan setelah kejadian tersebut, ternyata memang hal-hal yang bukan hal-hal yang negatif, tapi justru hal-hal yang positif, seperti menambah pengalaman mungkin ya, seperti tadi yang Mbak Angel katakan, muncak bersama teman-teman, dan itu cukup mengobati ya Mbak bagi Mbak Angel. Iya Bu, cuman walaupun memang itu, tapi menurut saya di kuliah saya menurun semua. Secara akademik? Iya, kan dulu saya masih semangat ya Bu buat tugas, masih semangat untuk belajar, tapi sekarang tuh bener-bener yang saya nunda-nunda tugas mepet deadline, malah lewat deadline sering. Terus saya kan ikut komunitas ya Bu, ya komunitas tari. Saya udah nggak pernah ikut lagi, saya sampai dicari-cariin tapi saya nggak ada kabar, karena benar-benar waktu itu sangat mempengaruhi saya. Jadi ya mungkin sampai sekarang sih Bu, saya masih
nunda-nunda belajar, terus saya udah nggak ikut organisasi lagi. Oke, Mbak Angel, berarti selain dampaknya ke tubuh, berdampak juga ke minatnya Mbak Angel ya, dan juga perkuliahan Mbak Angel. Mbak Angel kehilangan minat dalam komunitas tadi ya Mbak Angel? Iya. Komunitas apa Mbak Angel kalau itu? Komunitas seni. Oke, itu hobinya Mbak Angel seperti itu? Iya, saya emang suka dalam seni gitu. Jadi sampai kehilangan minat pada hobi, terus juga mengalami penurunan secara akademik seperti itu ya, dan juga kehilangan motivasi belajar mungkin ya, Iya, sehingga menunda tugas seperti itu. Oke Mbak Angel, dari cerita yang Mbak Angel sampaikan tadi cukup terbuka ya Mbak Angel dalam menceritakannya. Saya sangat mengapresiasi Mbak Angel sudah sangat terbuka dengan saya dan sangat mempercayai saya dalam bercerita hari ini di sesi konseling. Ya mungkin Mbak Angel ini terluka karena hubungan terakhirnya dan sangat berpengaruh dengan aktivitasnya pada sekarang ini ya, dan bukan cuma ke tubuh aja tapi ke aktivitas kuliah, bahkan kehilangan minat tadi ya. Iya, benar. Oke, tapi di sisi lain Mbak Angel ternyata masih punya support system yang baik nih, seperti teman-teman, terus juga mungkin kegiatan-kegiatan positif yang bisa Mbak Angel lakukan seperti itu. Dan strategi yang Mbak Angel lakukan ketika Mbak Angel merasa ke-trigger itu sudah terlihat sangat baik ya, karena tidak melampiaskan dengan hal-hal yang negatif tapi justru hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian juga pikiran yang muncul ketika Mbak Angel menghadapi situasi diputusin secara tiba-tiba, pikiran yang muncul, Mbak Angel merasa kurang, Mbak Angel merasa ada yang salah dengan diri Mbak Angel. Tapi ternyata semakin kesini Mbak Angel sudah semakin terbuka ya, ternyata yang kurang itu bukan Mbak Angel, tetapi memang dianya aja yang salah seperti itu. Dan perasaan yang Mbak Angel rasakan itu sangat wajar ya, karena sedih, marah, kecewa dengan orang tersebut atau orang yang menyakiti kita itu sangat wajar banget terjadi. Oke Mbak Angel, mungkin sesi hari ini sudah berakhir, kita sudah menyepakati sebelumnya ya untuk waktunya. Nah, untuk sesi selanjutnya itu nanti mungkin kita akan menyusun bagaimana nanti pola strategi yang bisa Mbak Angel gunakan ataupun solusi yang bisa Mbak Angel lakukan untuk menjadi lebih baik, untuk mengurangi trigger yang terjadi, untuk mengurangi hal-hal yang terus ada di pikirannya Mbak Angel seperti itu ya. Mungkin sebelum sesi ini berakhir ada yang ingin ditanyakan? Ada sih Bu, cuman kita nanti bakal ada di sesi selanjutnya ya Bu, buat bahas lagi. Iya Mbak Angel, sebelumnya ada yang ingin disampaikan lagi atau mungkin ada yang masih mengganjal nih di hatinya Mbak Angel bahwa mungkin udah sih Bu, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih ya Bu, udah mau mendengarkan keluh kesah saya, karena saya cuma mau didengar aja sih Bu, nggak pengen dikasih saran yang terlalu berlebih, karena saya udah pernah mencoba semua saran-saran tapi ya udah hasilnya tetap sama, jadi saya cuma pengen didengerin aja sih Bu dan dikasih validasi. Iya nggak apa-apa Mbak Angel, kita emang nggak perlu buru-buru buat sembuh, yang penting kita cukup menerima apa yang terjadi, terus juga nggak buru-buru buat sembuh dan tidak memaksakan diri buat sembuh sekarang juga, itu nggak apa-apa Mbak Angel. Mbak Angel cukup pelan-pelan aja, nanti juga lambat laun pastinya saya yakin Mbak Angel pasti bisa untuk melalui semua ini. Dan sejauh ini Mbak Angel sudah bertahan, itu udah cukup hebat bagi saya, sudah cukup kuat Mbak Angel menghadapinya. Yang tadinya mungkin bergantung dengan dia, Mbak Angel justru sekarang menghadapinya sendiri, kehidupan ataupun bahkan luka dari dia sendiri gitu ya. Terima kasih ya Mbak Angel sudah mau hadir dalam sesi konseling hari ini, sudah mau terbuka, sudah mau bertahan juga sejauh ini. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Iya nggak apa-apa Mbak. Iya. Oke, mungkin kalau Mbak Angel mau mencari pengalaman-pengalaman baru buat
strateginya Mbak Angel dalam menghadapi triggernya itu bisa banget Mbak Angel. Dan tadi beberapa yang Mbak Angel katakan itu udah sangat beragam ya, dari yang muncak, terus juga bermain traveling mungkin dan bersama teman-teman gitu, terus riding mungkin malam-malam seperti itu ya. Cukup beragam. Oke, mungkin itu saja ya Mbak Angel sesi hari ini. Nanti selanjutnya kita bahas di WhatsApp saja. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Setelah ini mau kemana Mbak Angel? Mungkin saya ada kerja kelompok sih Bu. Saya mau ke rumah teman saya. Kerja kelompok ya, tentang tugas berarti ya? ya? Tugas Bu. Ya, semangat ya Mbak Angel menjalankan hari-harinya. Ya, semangat juga mencari motivasi baru, mencari aktivitas baru yang mungkin bisa membuat Mbak Angel lebih bahagia. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Oke, mungkin pasti saya berikan dulu. Oh ya. Mari saya antar. Terima kasih Bu. Iya, sama